Insight pertama, lupakan goals, usahakan bangun sistem. Insight ini menekankan bahwa goals dan systems adalah dua hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. James Clear mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Pikirin deh teman-teman, yang menang nih, yang kalah, dua-duanya tuh punya tujuan yang sama. Misalnya pemain Olympic Games deh, pengen menang medali emas. Setiap orang pasti pingin sukses, tapi punya tujuan aja nggak cukup. Sistem loh yang bisa membantu mencapai hasil yang kita inginkan. Banyak banget orang fokus pada hal yang salah. Fokusnya malah pada tujuan terus, bukan proses yang diperlukan untuk sampai ke titik itu. Padahal nih, tujuan itu kan tentang jangka panjang ya. So we have to focus on the systems and on those small habits yang kita lakukan setiap hari. Insight kedua, cara-cara Jitu membangun kebiasaan. My favorite part. Menurut bukunya, ada 4 cara Jitu untuk dapat bisa membangun kebiasaan. And these are so powerful. I love them so much. Yang pertama, make it obvious. Buat jelas banget. Nah, setiap action itu kan ada rangsangan tertentu ya. Misalnya, kamu mau punya kebiasaan main gitar. Kalau kamu simpen itu gitar di lemari, pasti gak akan pernah deh kamu latihan. Tapi kalau kamu taruh gitarnya di tempat yang gampang kelihatan, kayak di tengah ruangan contohnya, pasti kamu akan lebih diingatkan untuk latihan lebih sering. Jadi kalau kamu misalnya nih pengen berolahraga lebih banyak, coba deh siapin baju olahraga, sepatu kets dari malam sebelumnya, jadi begitu melek tuh langsung kelihatan. Sama pentingnya, jangan cuma bilang ke diri sendiri, mau lebih sering olahraga Langsung kita buka kalender, buat rencana, buat komitmen. Hari Senin, Rabu, dan Jumat saya akan jalan ke gym dari kantor. Terus kamu siapkan deh tas gym segalanya supaya kelihatan dan kamu selalu ingat. Lalu, make it attractive, buat hal tersebut menarik. Biasanya nih, semakin menarik sesuatu, semakin besar kemungkinan kita akan mengadopsikannya sebagai kebiasaan. Setiap kita melakukan sesuatu yang mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan, otak kita tuh melepaskan hormon yang disebut dopamin. Ini membuat kita ngerasa happy. Ini bisa kita gunakan untuk membangun habit. Salah satu caranya adalah temptation bundling. Jadi kita gabung godaan, di mana kamu menggabung tindakan yang kamu suka dengan tindakan yang harus kamu lakukan tapi agak kamu gak suka gitu. Jadi misalnya kamu mau punya habit lari di treadmill, kamu bisa incentivize yourself dengan cara mendownload acara favorit kamu untuk ditonton saat lari di treadmill. Atau kamu bilang ke diri kamu sendiri, abis lari di treadmill, I'm gonna watch Netflix. Terus, make it easy, dibuat mudah teman-teman. Sebagai manusia, kita itu kan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang mudah ya. Semakin banyak energi yang terkuras, makin malas biasanya. Nah, ada tips and trick untuk membuat kebiasaan yang sulit jadi lebih mudah. Misalnya, kamu mau berhenti nonton TV pas pulang kerja gitu. Coba deh cabut kabel televisi atau cabut baterai remote-nya. Pasti jadi mager untuk nyalain TV dan kamu bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan hal lain yang lebih produktif. Cara lain untuk membuat kebiasaan jadi lebih mudah adalah dengan mengubah mindset kamu. Misalnya, awalnya mindsetnya mau belajar buat ujian, ganti. Mindsetnya untuk membuka buku catatan. Atau daripada bilang mau yoga 30 menit, cukup aja, I am going to roll out my yoga mat. Dengan begitu, kebiasaan jadi lebih mudah dibentuk. Yang terakhir, kita harus make it satisfying. Kita harus buat lebih memuaskan lagi untuk bisa build kebiasaan jangka panjang. Misalnya nih, ada produsen pasta gigi yang melihat demand mereka itu naik ketika mereka menambahkan mint ke dalam produk mereka. Nah, si rasa segar mint ini memuaskan sekali dan membuat orang-orang tuh lebih menikmati the action of menyikat gigi. Nah, ada satu contoh lagi tentang pasangan yang ingin menghilangkan kebiasaan makan di luar supaya lebih hemat nih. Mereka membuat rekening berjudul liburan ke Eropa. Dan setiap kali mereka berhasil menghindari makan di luar, mereka transfer uang yang tadinya akan keluar ya untuk makan ke rekening tersebut. Nah, melihat uang masuk ke rekening tersebut itu menciptakan kepuasan itu yang akhirnya mendorong mereka untuk mempertahankan kebiasaan itu.
Insight ketiga, ini ada rahasia untuk melacak kebiasaan. Membuang kebiasaan buruk atau menerapkan kebiasaan baik itu kan sulit ya. Apalagi kalau kita nggak bisa langsung melihat hasil yang jelas. Mungkin di tengah jalan kita pasti akan nyerah. Karena itu penting untuk membangun rasa kepuasan tadi lewat cara lain. Kayak menggunakan bukti visual. Atau menerapkan pelacakan habits di mana kita bisa mengukur nih kemajuan kita. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah mencoret kalender atau buku harian. Jadi setiap berhasil nih melakukan kebiasaan tersebut kita langsung cek. Nah dengan tracking itu kita bisa ngelihat kemajuan kita dan itu tuh menjadi proses yang asik dan seru. Jadi ujung-ujungnya kalau kamu udah ngelakuin hal itu kamu pasti juga merasakan antisipasi. Aduh gak sabar nih untuk mencoret buku harian kamu. Selain itu kita juga bisa milih an accountability buddy atau membuat semacam kontrak perjanjian sama teman. Nah, kalau orang kan biasanya pengen menghindari sesuatu yang sakit atau mahal ya, ini manusiawi banget nih. Nah, kita bisa membangun situasi di mana ada konsekuensi buruk kalau kita melewatkan kebiasaan tertentu. Ada contoh menarik banget di bukunya. Di bukunya ada seorang pengusaha yang meminta istri dan pelatih pribadinya tanda tangan di kontrak yang memaksa dia untuk berkomitmen supaya turun berat badannya. Jadi si pengusaha ini memilih habit seperti melacak asupan makanannya, terus menimbang dirinya setiap minggu. Terus dia bikin ada hukuman kalau misalnya dia gagal melakukan hal-hal ini. Misalnya kalau dia gagal melacak makanannya, dia harus membayar pelatihnya $100. Kalau gagal menimbang, dia harus membayar istrinya $500. Kontrak ini berhasil banget. Bukan hanya karena pengusahanya nggak mau kehilangan uang, tapi juga nggak mau mengecewakan pelatih dan istrinya. Biasanya kalau kita tahu nih, wah ada yang merhatiin. Ini bisa menjadi motivasi yang cukup besar untuk menjaga konsistensi.